Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mendukung wakilnya Thomas Djiwandono dicalonkan menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Di sisi lain, Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung yang disebut mengundurkan diri akan masuk ke Kementerian Keuangan. Ya bagus, Pak Thomas punya pengalaman lebih luas lagi dari fiskal, sekarang kalau masuk kan ke moneter kan bagus. Saya mendukung. Berarti Pak Thomas siapa Pak? Emang bocorannya nggak lengkap? Pak Juda katanya Pak. Kelihatannya begitu, saya dengar juga begitu. Nanti saya mau ketemu dengan Pak Yudo, mungkin Yuda besok kali. Saya mau lihat niatnya dia apa sih. Berarti tukeran dong Pak? Kayak switch ya kelihatannya. Kalau bocornya seperti itu ya? Kayaknya begitu, switch kelihatan. Nilai tukar rupiah kembali berada di bawah tekanan, sementara pasar saham justru bergerak berlawanan arah. IHSG melonjak di tengah penguatan dolar global dan meningkatnya ketidakpastian pasar internasional. Pemerintah menilai pelemahan rupiah bersifat sementara dan tidak terkait dengan isu pertukaran pejabat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Lalu apakah perbedaan arah antara rupiah dan IHSG ini mencerminkan kekuatan fundamental ekonomi Indonesia atau justru sinyal ada risiko yang perlu segera diantisipasi? Kami akan mengulasnya bersama dengan ekonom UPN veteran Ahmad Nur Hidayat. Selamat malam Pak Ahmad. Selamat malam Zinda. Baik, Pak Ahmad, Zilvia. rupiah melemah tetapi IHSG justru menguat. Apa yang sebenarnya dibaca oleh pasar? Ini kekuatan fundamental ekonomi atau hanya rotasi dana ke saham-saham tertentu? Ya baik, kita akan lihat ini adalah satu pelemahan yang tertinggi dalam sejarah Republik kita ya, 17.000 menyentuh meskipun di akhir penutupan sedikit menurun begitu. Tetapi ini yang menunjukkan sebetulnya ada satu hal yang menarik untuk kita cermati. Kalau misalkan kita bicara mengenai sentimen global, harusnya pelemahan ini terjadi di banyak negara. Tapi nyatanya ya momen untuk hari ini saja ini terjadi, khususnya pelemahan itu terjadi di Indonesia. Artinya sentimen global tidak bisa dijadikan alasan. Nah, alasan yang kedua adalah terjadi sentimen sesuatu yang terjadi, ada isu sesuatu di dalam negeri yang mengubah perilaku, terutama di kalangan investor, ya investor asing. Dan ini ada dua ya, apakah sentimen ini diakibatkan karena performa ekonomi, dengan kata lain fundamental ekonominya mengalami perubahan, atau ada isu lain yang cukup mengganggu ya pandangan dari investor begitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya secara fundamental ekonomi, kalau dikatakan Indonesia berada dalam satu level yang progresif meningkat, itu sebetulnya tidak bisa dikatakan juga karena angka kita, growth kita sebetulnya adalah growth yang mediocre aja, artinya yang tidak banyak mengalami perubahan. Benar kita mempertahankan pertumbuhan yang cukup baik, tetapi kalau kita lihat dari sebelum COVID dan pasca COVID ini, ya kita melihat bahwa sebetulnya fundamental kita sebenarnya adalah melemah. Dan kalau dikatakan tadi indikator-indikator growth dikatakanlah bisa 5%, inflasi rendah. Sebetulnya kalau kita melihat inflasi contoh misalkan, ya memang headline inflasinya kelihatan rendah. Tapi kalau kita lihat volatile food ataupun kita lihat per segmen di masyarakat kelas menengah itu mengalami peningkatan. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang mengganggu secara fundamental. Tetapi khusus momentum hari ini ya, hari Selasa 20 Januari ini investor kelihatannya lebih didrive kepada isu terjadinya perubahan leadership di Bank Indonesia dan isu akan ada perubahan leadership di Kementerian Keuangan. Dan perubahan itu kelihatannya dinilai sebagai satu sentimen negatif karena ada kekhawatiran ini akan mengganggu policy ya, baik itu sisi fiskal ataupun sisi moneter yang akan berubah begitu. Jadi Anda melihat lebih kepada pengaruh dari isu switching atau perubahan posisi ya dari Kementerian Keuangan, ada Pak Juda Agung yang dikabarkan akan masuk dari Bank Indonesia ke Kementerian Keuangan, dan Thomas Djiwandono yang justru dari Kementerian Keuangan akan ke Bank Indonesia. Jadi bukan karena sentimen global, bagaimana dampaknya menurut Anda? Apakah ini juga punya pengaruh yang kuat terhadap pelemahan rupiah kita saat ini atau lebih kepada isu yang sedang bergulir di Indonesia saat ini? Iya, Zilvia, kalau kita melihat sentimen global ya sebenarnya memang ada kekhawatiran di internasional akan adanya konflik baru terutama
rencana Trump untuk mengakuisisi ya Greenland gitu ya yang ditentang oleh banyak 10 negara di Eropa, dan kemudian Trump mengancam balik akan mengenakan tarif tambahan 10% kepada negara-negara yang tidak menyetujui ide itu. Tetapi ini harusnya terjadinya pelemahannya secara global ya, terutama negara-negara berkembang yang trennya sama dengan Indonesia, katakanlah Korea Selatan, Thailand, negara-negara di ASEAN. Tetapi khusus untuk hari ini memang kelihatan tren pelemahannya itu hanya di Indonesia. Ini menunjukkan sentimen global tidak begitu berdampak dalam penurunan saat ini. Ini lebih disebabkan karena para investor itu khawatir terjadi switching, karena di dalam perkembangan Indonesia modern terutama pasca reformasi, di mana bank sentral akan berdiri didesain secara independen dari pemerintahan, maka dengan terjadinya switching ini akan menjadi sesuatu hal yang belum pernah dalam sejarah ya, di mana ada perubahan posisi begitu ya, seolah-olah ini perubahan posisi di antara eksekutif ya, di antara agen pemerintah. Padahal kita tahu bank sentral itu adalah lembaga independen yang berada di luar pemerintah. Dia diawasi oleh masyarakat melalui representasi DPR. Tetapi adanya switching ini kan, ini seolah-olah kalau switching kita sering mendengar ada terjadi di kalangan eksekutif, dan itu hal yang normal. Tetapi begitu switchingnya antara badan otoritas yang berbeda, antara moneter dengan fiskal, ini sama sekali belum pernah ada dalam sejarah ini kalau bisa dikatakan. Dan ini membuat kaget ya investor global, dan mereka membaca sebetulnya apa yang akan terjadi. Ingat, para investor ini menilai independensi bank sentral itu adalah sesuatu yang mengundang mereka untuk datang ke Indonesia. Kalau bank sentralnya tidak independen, Sylvia, mereka akan berpikir 2 kali. Nah, ini menunjukkan ada satu sentimen yang menurut mereka ini akan ada tergerusnya independensi bank sentral yang akan juga nanti melemahkan investasi mereka di Indonesia. Oke, singkat Pak Ahmad, terakhir, menurut Anda tren pelemahan ini apakah akan terus berlanjut sampai adanya keputusan, kejelasan soal posisi tukar guling ini, atau sampai mana tren ini akan berhenti atau justru berlanjut? Iya, sebetulnya kalau kita prediksi ya, tren pelemahan ini kelihatannya mungkin Bank Indonesia di akhir hari udah kelihatan intervensi melalui melepas sebagian cadangan devisanya, dan saya kira 2-3 hari juga akan melakukan demikian. Jadi akan ada normalisasi supaya rupiah tidak terus melemah. Tetapi sampai kapan Bank Indonesia terus melakukan intervensi dengan menggerus cadangan devisanya? Tentunya kan tidak bisa berlangsung lama. Sementara investor melihatnya adalah dia jangka panjang juga. Artinya memang beberapa hari ke depan, Sylvia, saya membacanya akan ada tren penguatan, tetapi secara long run dia rupiah akan terus melemah disebabkan tadi ya adanya satu perasaan atau sentimen negatif, ada distrust terhadap independensi bank sentral, dan juga ada beberapa hal yang menjadi persoalan dari ekonomi Indonesia dengan hutang luar negeri yang semakin besar, dan juga biaya bunga dan hutangnya yang harus dibayarkan jatuh tempo nanti biasanya di pekan ketiga, bulan ketiga atau bulan ke-6 itu akan muncul. Ini sentimen pelemahan akan terjadi kembali. Jadi ini bukan sesuatu yang istilahnya akan menguat kembali ya. Penguatannya adalah sifatnya temporer, malah di jangka panjang ini akan terjadi pelemahan ya, karena tadi adanya satu sentimen negatif terhadap perekonomian Indonesia yang selalu atau yang akan didominasi oleh eksekutif atau pemerintah politik begitu. Oke, baik. Pak Ahmad, terima kasih atas analisa Anda di Prime Time News hari ini. Terima kasih Pak Ahmad Nur Hidayat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.